Di Amerika Serikat, gemuruh politik terasa hampir serupa dengan dentuman meriam. Donald Trump yang dulu menyematkan label sekutu abadi pada Netanyahu, mulai merenggangkan hubungan, mencabut undangan ke meja negosiasinya, dan meredupkan ikatan hangat yang semula menjadi tulang punggung dukungan bilateral. Sementara itu, di jantung Eropa, Belanda, negara yang kerap memilih jalan diplomasi tersembunyi, mendesak Uni Eropa untuk menghentikan seluruh kerjasama dagang dengan Israel sebagai respon tegas atas kekerasan mengerikan di Gaza. Apakah inilah awal keruntuhan fakta-fakta besar yang selama ini dianggap tak tergoyahkan? Ataukah momen ketika kekuatan moral rakyat mulai menggeser strategi kepentingan nasional? Di video ini, kita akan melusuri bagaimana goncangan di Gaza menciptakan retakan besar di panggung dunia. Dari lorong parlemen Eropa hingga ruang keputusan di Washington, membuka babak baru peta kekuatan global. Serangan kritik membahana dari Paris hingga Washington, tetapi Benjamin Netanyahu tidak mengendur. Ia malah bangkit menentang arus. Ini lebih dari sekedar adu argumen diplomatik. Ini bak ultimatum militer yang dilontarkan kepada sekutu-sekutu yang dulu setia mendukung. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa Israel kini siap melepaskan diri dari bayang-bayang dukungan militer Amerika Serikat. Sebuah pernyataan yang tak hanya mengejutkan, tapi menandai tekad Israel untuk berdiri di atas kaki sendiri. Dalam rangka menunjukkan kedaulatan, Netanyahu berulang kali menegaskan bahwa keamanan nasional Israel tidak boleh diperbudak oleh tekanan politik luar, bahkan jika itu datang dari teman lama. Para pengamat menyebutnya sebagai sinyal bahaya. Jika Amerika Serikat memaksa terlalu keras, Israel siap membuka relasi baru yang dapat merombak tatanan aliansi tradisional. Ancaman itu bukan isapan jempol belaka. Sebagai bukti keteguhan, Netanyahu meluncurkan fase baru serangan militer yang dinamainya Operasi Kereta Perang Gideon, ofensif masif tanpa ampun di seluruh Gaza. Ketika komunitas internasional berseru untuk gencatan senjata, Netanyahu malah membalasnya dengan eskalasi serangan yang lebih dahsyat. Api akan menjawab api, seolah itulah moto baru yang ia usung. Momen krusial terjadi tak kala dunia tak lagi abai terhadap penderitaan Gaza. Dukungan yang dulu tampak tak tergoyahkan untuk Israel mulai retak. Emmanuel Macron, Presiden Prancis, yang terkenal akan keteguhan diplomasinya, mengeluarkan kecaman pedas terhadap kebijakan blokade kemanusiaan Israel, menyebutnya sebagai langkah yang tak bisa ditoleransi dan sangat memalukan bagi negara yang mengaku menjunjung tinggi hak asasi manusia. Daripada meredam ketegangan, Benjamin Netanyahu justru membalas dengan sindiran tajam, menuduh Macron berpihak pada organisasi teroris Hamas, sebuah klaim yang memanaskan ulang ketegangan antara Paris dan Yerusalem. Tak hanya itu, peta persahabatan antara Amerika Serikat dan Israel juga mengalami pergeseran dramatis. Donald Trump yang sempat memproklamirkan persekutuan abadi dengan Netanyahu mulai menarik diri. Undangan ke perundingan nuklir dengan Iran dan pembicaraan damai bersama kelompok Houthi di Yaman tak lagi diutarakan untuk Israel. Bahkan peran mereka di meja pembebasan sandera kini diabaikan. Di panggung global, Rusia dan China bersuara lantang menolak rencana distribusi bantuan kemanusiaan yang diinisiasi Amerika Serikat dan Israel. Bagi kedua kekuatan besar ini, skema bantuan tersebut hanyalah pencitraan geopolitik belaka, bukan solusi nyata. Mereka menegaskan bahwa tanpa diakhiri pengepungan total Gaza yang telah memblokir bantuan makanan, air bersih, dan obat-obatan lebih dari 70 hari adalah hukuman kolektif yang terang-terangan melanggar hukum internasional. Menurut mereka, satu-satunya jalan keluar adalah mencabut sepenuhnya blokade militer Israel. Sementara Eropa tidak lagi puas dan kecaman verbal. Setelah bertahun-tahun menikmati keuntungan perdagangan yang signifikan, menjadikan Israel sebagai pasar ekspor terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Uni Eropa kini menghidupkan kembali klausul hak asasi manusia serta supremasi hukum yang sempat terlupakan dalam perjanjian perdagangan. Belanda yang biasanya bersikap pragmatis kini memimpin tuntutan peninjauan penuh atas kerjasama dagang. Belgia mengikuti langkah itu seraya menegaskan tidak ada transaksi normal dengan negara yang menjatuhkan bom ke sekolah dan rumah sakit. Swedia serta Finlandia, dua negara Nordik yang kerap netral, menyatakan keprihatinan mendalam, menilai aksi militer Israel telah melanggar nilai-nilai dasar Eropa. Bahkan Portugal yang biasanya enggan bersuara di isu Timur Tengah, tampil paling vokal dengan menyerukan penangguhan sebagian maupun seluruh perjanjian dagang, sampai ada investigasi internasional yang memastikan tidak ada pelanggaran HAM. Desakan moral ini berpotensi menjelma menjadi isolasi ekonomi, lalu isolasi politik. Jika seruan Eropa terus bergema hingga menjadi kebijakan nyata, maka bukan tidak mungkin Uni Eropa akan memutus hubungan dagang yang selama ini dianggap tabu untuk disentuh. Desakan-desakan ini diperkuat oleh pernyataan 7 pakar genosida internasional.
termasuk sejarawan Holocaust Israel Amerika Omer Bartov yang menegaskan ada bukti kuat bahwa Israel tengah melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Bila tekanan dari Eropa benar-benar berubah menjadi aksi konkret, Israel tidak hanya akan menghadapi isolasi diplomatik, legitimasi moralnya di mata dunia bisa luluh lantak. Dunia kini benar-benar berada di titik balik. Konflik di Gaza tak lagi bisa dipandang sebagai sengketa lokal semata, melainkan sebagai pantulan retaknya konsensus global. Di jalanan kota-kota besar dari hiruk-pikuk London hingga keriuhan Paris dan gegap gempita Madrid, jutaan suara rakyat menggelegar menyalip dentuman peluru. Mereka menuntut satu hal tunggal yang tak boleh diabaikan, bebaskan Palestina. Gelombang protes ini melampaui sekedar aksi solidaritas. Ia merupakan perlawanan moral berskala dunia ketika lembaga-lembaga resmi terdiam. Kini isolasi diplomatik terhadap Israel bukan sekedar wacana, melainkan nyata dan kian ketara. Pengiriman senjata dihentikan oleh banyak negara Eropa, perjanjian dagang diperiksa ulang secara menyeluruh, dan forum-forum internasional mulai diwarnai boikot. Bahkan sekutu-sekutu lama lebih memilih mundur dan menarik diri daripada terjebak dalam kontroversi. Di tengah reruntuhan dan kesunyian Gaza, satu pertanyaan besar masih menggantung. Apakah dunia benar-benar siap memutus siklus penderitaan yang tiada akhir ini? Harapan tetap hidup. Perundingan gencatan senjata masih terus digencarkan. Jalur diplomasi alternatif mulai muncul di cakrawala dan gerakan perlawanan damai terus bergelora. Karena satu hal semakin jelas, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina, perdamaian sejati di Timur Tengah akan selalu menjadi fata morgana. Visi Gaza mungkin remuk redam, tetapi bara semangat perlawanan dan panggilan untuk keadilan kian membara, menjalar ke setiap sudut dunia. Ironis, Gaza kini berada di ujung jurang kehancuran. Sejak benturan pertama pada Oktober 2023, setiap hari menambah duka. Lebih dari 53.000 korban jiwa tercatat hingga Mei 2025, menurut data Kementerian Kesehatan. Dan angka itu masih terus merangkak naik tanpa jeda. Tak hanya nyawa yang melayang, sistem kesehatan pun ambles. Rumah sakit full overload, persediaan obat habis terkuras, dan tenaga medis nyaris tak sanggup menampung arus korban yang tanpa henti. Blokade total sejak Maret 2025 memutuskan akses bantuan kemanusiaan, meninggalkan lebih dari 1,5 juta warga dalam ancaman kelaparan akut. Anak-anak menjadi yang paling rentan, menatap hari esok dengan mata kerontang. Mereka terpaksa berpindah dari satu kamp pengungsian ke kamp lainnya, terusir tanpa tujuan, karena 70% tanah mereka diumumkan sebagai zona terlarang, memaksa 2 juta jiwa terkungkung di selatan yang sempit tanpa tempat berlindung sejati. Inilah wajah Gaza, sebuah wilayah yang bukan lagi sekedar medan konflik, melainkan simbol penderitaan manusia yang telah memantik gemuruh solidaritas dan mengguncang panggung geopolitik. Dan setelah menyaksikan ngeri ini, tak ada jalan lain kecuali bertindak. Karena setiap detik yang terbuang berarti nyawa lagi yang hilang.